Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU di Jatim, ini sudah dibahas di banyak konten kreator dan sudah dikomentari berbagai macam pihak yang berkomentar dalam hal ini, baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari PKB. Nah, saya coba menyuguhkan sudut pandang yang lain. Artinya dari perspektif bagaimana NU, khususnya Gus Yahya Kholilistakuf ini bertindak tegas dan memang harus dipecat Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Ketua PBNU. Ini terlepas pro dan kontra, terlepas dari berbagai macam argumen-argumen yang pro dan kontra. Tapi sebelumnya kita simak video berikut ini. Aku tak melok ploso nyoblos amin oleh anak putuku alumni sarang teng amin, aku tak nyoblos amin oleh anak putuku alumni Tegalrejo Magelang Gus Yusuf Tegalrejo nderek dukung amin, aku tak nyoblos amin yo oleh pokok rumus manut guru oleh Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa cawapres, pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya itu yang kita pilih. Kemudian ini pendapat dari seorang kiai, pemimpin pondok pesantren di Cirebon bernama Kiai Haji Imam Zazuli, yang beberapa saat lalu melakukan telekonferensi di televisi swasta nasional dan menyebutkan bahwa pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini memang murni persoalan politik, bukan seperti yang dinyatakan oleh Gus Ipul bahwa pemecatan Ketua PWNU Jatim ini hanya masalah internal. Nah, dari keterangan Kiai Haji Imam Zazuli, perspektif yang ingin saya suguhkan adalah ini terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari kepentingan politik dan lain sebagainya ya. Tapi ini persoalan ideologi, bahwa ideologi partai itu tentu beda dengan ideologi organisasi Islam. Di sini adalah Nahdlatul Ulama. Dan kita tahu bersama di dalam paslon atau pendukung paslon 01 selain PKB itu juga ya kita tentu tahulah bagaimana PKB ini mempunyai historis yang kurang baik dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi di situ ada satu partai yang mendukung paslon 1. Itu adalah PKS. Nah, yang kita bahas di sini adalah kenapa? Sekali lagi, Gus Yahya Kholilistakuf itu tegas akhirnya memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU karena memang ya jelas ideologi Nahdlatul Ulama itu berseberangan dengan ideologi Partai Keadilan Sejahtera. Dan bagaimana sebetulnya ideologi dari Partai Keadilan Sosial, kenapa bertentangan dengan Nahdlatul Ulama? Ini kutipannya yang sudah ditulis di NU Online beberapa saat yang lalu. Berikut pembahasannya. Menyikapi ideologi PKS. Penulis buku ini, M. Imdadun Rahmat, mensinyalir bahwa PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir dan kemudian berkembang luas di berbagai negara, memiliki hidden agenda, yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Penulis berpendapat demikian setelah mengamati dan meneliti berbagai agenda dakwah PKS, seperti aktivitas PKS dalam upaya menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan berbagai atributnya.
Menurut penulis, upaya PKS tersebut berpotensi melahirkan konflik dengan parpol-parpol lain yang berhaluan nasionalis. Selain itu, syariat Islam tidak mungkin bisa berdiri di Indonesia, karena Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai adat istiadat, pola pikir, dan kepercayaan agama masyarakat. Selain membicarakan ideologi politik PKS, penulis juga membicarakan ideologi keagamaan PKS. Secara umum, ideologi keagamaan PKS adalah Islam modernis yang dikatakan penulis memiliki afiliasi dengan gerakan Wahabi, sebuah gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia. Ciri utama gerakan Wahabi ini adalah upaya menentang keras segala bentuk peribadatan Islam yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, ideologi gerakan Wahabi ini telah berkembang luas di Indonesia sejak awal abad 19, ditandai dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang populer dengan menentangkannya terhadap hal-hal yang berbau TBC, tahayul, bid'ah, kurufat, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, secara tersirat, penulis mengatakan bahwa gerakan dakwah PKS ini lebih berbahaya dari gerakan Muhammadiyah. Karena sesungguhnya ideologi keagamaan PKS lebih memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan yang kontroversial. Kedua tokoh penting Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna al-Said Qutb tewas dibunuh karena gerakan dakwahnya yang dianggap subversif dan mengancam keutuhan negara Mesir. Organisasi ini memang terjun di politik praktis. Oke, di politik praktis. Sedangkan Nahdlatul Ulama, Anda bisa simpulkan sendiri. Kita lanjut. Organisasi ini kerap mengkritik hebat kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan aturan Islam. Organisasi ini juga dituduh ikut serta dalam upaya menggulingkan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh di Mesir, pengeboman, dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Akibatnya, organisasi ini ditekan habis-habisan oleh pemerintah Mesir, bahkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati. Penulis buku ini beranggapan bahwa PKS itu berbahaya, karena secara tegas PKS menyatakan bahwa dirinya adalah anak ideologis Ikhwanul Muslimin atau IM. Keberadaan PKS dianggap mampu mengganggu stabilitas Indonesia sebagaimana IM yang mengganggu stabilitas Mesir. Pada bab lain, penulis buku membahas tentang hambatan-hambatan PKS dalam upaya mendirikan negara Islam di Indonesia. Di antaranya, semangat PKS untuk memperjuangkan Islam melalui gerakan politik telah menimbulkan ketegangan dan jarak dengan agama lain. Tumbuhnya kecurigaan dan permusuhan dengan agama lain juga turut merenggangkan hubungan ini. Selain itu, kalangan PKS sendiri berkembang pesat klaim kebenaran, atau istilahnya Trotsklaim atau kelompok. Hal ini menyebabkan PKS cenderung intoleransi terhadap perbedaan keislaman dengan golongan lain. Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, pada akhirnya terjadi pergeseran agenda politik PKS. Dari semula untuk mendirikan negara Islam berubah menjadi mewujudkan masyarakat yang Islami dalam wadah NKRI yang majemuk. Keunggulan buku ini terletak pada data-data yang berlimpah dan analisa yang tajam. Penelitian penulis terhadap ideologi PKS tidak hanya dilakukan dengan cara studi literatur, tapi juga dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh strategis PKS. Karena itulah buku ini sangat layak dibaca dan sebagai koleksi. Dari sekelumit mengenai ideologi PKS, kita sudah bisa menyimpulkan di sini letaknya bahwa dalam konteks pemberhentian ketua PWNU Kiai Haji Marzuki Mustamar, banyak kalangan yang berpendapat. Makanya kita menyuguhkan perspektif yang lain. Dan pendapat ini juga muncul dari Kiai Haji Maduddin dan
Gus Fuad Pleret. Kenapa akhirnya Gus Yahya Kholilistakuf sebagai Ketua PBNU bersikap tegas kepada para orang-orang atau orang-orang yang masuk dalam struktur organisasi yang strategis di wilayah provinsi, kabupaten, sampai kecamatan ini, kalau memang tidak konsisten dengan apa yang sudah menjadi garis-garis besar haluan dari Nahdlatul Ulama sendiri yang hari ini sedang menggalakkan tentang fikih peradaban. Jadi itu saja ulasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.